Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kita semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita dalam perkuliahan kita studi kelayakan bisnis, dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mempelajari materi ketiga studi kelayakan bisnis tentang aspek ekonomi. Oke, sebagai pendahuluan ya, kita harus memahami bahwa aspek ekonomi dalam studi kelayakan bisnis berfokus pada dampak proyek atau usaha terhadap perekonomian, baik secara nasional maupun masyarakat sekitar. Jadi harus kita pahami bahwa studi kelayakan bisnis yang berkaitan dengan aspek ekonomi ini merupakan sesuatu yang nanti akan kita lihat bagaimana dampak secara nasional maupun pada masyarakat sekitarnya. Jadi studi ini akan mencakup tentang analisis dampak proyek terhadap pendapatan nasional, kemudian lapangan kerja dan daya beli masyarakat, serta distribusi ekonomi. Ya. Kemudian materi ini memberikan wawasan tentang bagaimana aspek ekonomi menjadi faktor kunci dalam studi kelayakan bisnis, dengan mempertimbangkan dampak terhadap pendapatan nasional dan masyarakat. Jadi proyek bisnis dapat lebih terarah dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Materi ini mencakup 3 bagian besar. Yang pertama adalah pengertian aspek ekonomi, kemudian yang kedua adalah peningkatan pendapatan nasional, dan yang ketiga dampak proyek terhadap perekonomian masyarakat. Oke, kita akan mulai dari pengertian aspek ekonomi dalam studi kelayakan bisnis. Jadi secara definisi, aspek ekonomi dalam studi kelayakan bisnis adalah analisis terhadap manfaat ekonomi yang dihasilkan dari suatu proyek atau investasi bagi individu, komunitas, dan negara. Nah, jadi ini merupakan analisis ya, yang nanti apakah bisnis tersebut itu berdampak terhadap baik secara individu, masyarakat maupun negara. Nah, hal ini akan mencakup terhadap pertama kontribusi terhadap pendapatan nasional, kemudian yang kedua adalah dampak terhadap kesempatan kerja dan daya beli masyarakat, dan yang ketiga adalah peningkatan efisiensi ekonomi melalui distribusi sumber daya yang optimal. 3 hal ini sebagai cakupannya. Pertama pendapatan nasional, kemudian kesempatan kerja, dan yang ketiga peningkatan efisiensi ekonomi. Nah, berikutnya adalah bagian B, tujuan analisis aspek ekonomi. Jadi yang pertama adalah menilai kebermanfaatan proyek dalam skala nasional maupun regional. Ya, kita tahu bahwa setiap bisnis tentunya ini akan bisa berdampak terhadap baik secara nasional berarti adalah negara, dan regional tentu adalah suatu daerah ya yang terdampak terhadap proyek tersebut ya. Misal adanya pembangunan jalan tol. Nah, jalan tol itu sebelum dibangun tentu harus dianalisis dulu secara kelayakannya. Nah, secara otomatis jalan tol nanti bermanfaat bagi negara karena ada pemasukan ya dari sejumlah kendaraan yang membayar ketika masuk ke jalan tol, dan tentunya daerah akan mendapatkan manfaat yakni kemudahan akses dari satu daerah ke daerah yang lain begitu. Kemudian yang kedua adalah menentukan apakah investasi memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Tentu ini adalah nilai tambah bisa dalam arti pendapatan ya, kesempatan kerja, dan perbaikan ekonomi. Dan tentunya yang ketiga adalah menghindari dampak negatif ekonomi ya, seperti pengangguran atau ketimpangan pendapatan. Ini yang merupakan dari tujuan analisis aspek ekonomi. Kemudian faktor-faktor dalam analisis aspek ekonomi
Yang pertama adalah investasi dan produksi. Jadi seberapa besar proyek dapat meningkatkan kapasitas produksi nasional. Nah, itu menjadi analisanya. Ya, kemudian yang kedua adalah tenaga kerja. Berapa jumlah lapangan kerja yang dapat diserap oleh proyek. Nah, kemudian yang ketiga adalah pendapatan masyarakat. Ini jelas dampak proyek terhadap daya beli dan kesejahteraan. Nah, yang keempat adalah pemerataan ekonomi. Apakah proyek dapat membantu mengurangi ketimpangan ekonomi? Jadi 4 hal ini ya yang menjadi ukuran. Yang pertama adalah investasi dan produksi. Ya. Kita tahu bahwa setiap bisnis, setiap kegiatan proyek itu pasti akan meningkatkan satu kapasitas produksi nasional. Nah, misal di suatu wilayah itu memiliki bahan baku karet ya. Nah, dari karet ini kemudian dibuatlah bisnis hilirisasinya, yakni pembuatan ban yang membutuhkan bahan baku karet. Maka secara otomatis akan masuklah investasi dan akan meningkatkan kapasitas produksi di bidang ban kendaraan mobil, maksudnya dalam hal ini ya. Nah, kemudian tenaga kerja tentu ini menjadi ukuran yang paling penting ya, karena berhubungan dengan nanti adalah kesempatan kerja, kemudian juga berhubungan dengan pendapatan masyarakat ya, yang bisa meningkatkan kesejahteraan. Yang secara otomatis diharapkan dapat mengurangi ketimpangan ekonomi dan membantu ya masyarakat dalam memberikan kesempatan bekerja sehingga mereka memiliki daya beli yang baik. Nah, kemudian berikutnya adalah peningkatan pendapatan nasional. Jadi ini merupakan ukuran ya dari satu kegiatan bisnis ya. Jadi nanti akan dilihat seperti apa produk domestik brutonya atau PDB. Jadi produk domestik bruto itu adalah total produksi barang dan jasa dalam suatu negara dalam periode tertentu ya. Nah, kemudian ada produk nasional bruto. Ini adalah total pendapatan yang diperoleh warga negara baik dari dalam maupun luar negeri. Jadi nanti ini akan diukur seperti apa dampak produk domestik brutonya dan produk nasional brutonya. Kita lanjut ya, tentang peran proyek bisnis dalam meningkatkan pendapatan nasional. Nah, tentunya proyek bisnis yang layak secara ekonomi dapat meningkatkan pendapatan nasional dengan beberapa cara ya. Pertama adalah meningkatkan investasi. Jadi ketika ada kegiatan bisnis secara otomatis investasi akan masuk, sehingga modal yang masuk memperbesar kapasitas produksi. Nah, investasi ini bisa dari dalam maupun luar negeri, tergantung sejauh mana bisnis ini dianggap prospek ya, dianggap bisa menguntungkan di masa yang akan datang. Maka semakin prospek, semakin besar investasi masuk ke satu negara yang membuat berbagai macam kegiatan bisnis. Kemudian yang kedua adalah membuka lapangan pekerjaan. Secara otomatis ketika ada kegiatan bisnis, maka lapangan pekerjaan pun akan terbuka. Dan secara otomatis ini akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan juga akan meningkatkan konsumsi bertambah. Nah, inilah yang nanti akan mendapatkan namanya multiplier effect ya. Multiplier effect secara ekonomis. Nah, saya memberikan satu contoh ya. Di Provinsi Riau itu ada 2 perusahaan besar. Yang pertama Indakiat, yang kedua RAPP. Mereka bergerak di bidang bisnis memproduksi pulp and paper ya. Nah, dulu sebelumnya di RAPP itu di Kerinci itu daerahnya sangat hutan dan sangat sepi, sama seperti di
Terawang di Indah Kiat, ya. Itu daerahnya juga sepi ya. Sepi, dan kemudian dengan masuknya investasi kemudian menyebabkan perusahaan merekrut tenaga kerja yang cukup besar, sehingga di sana kemudian tumbuhlah ekonomi, masyarakat bisa bekerja, otomatis muncul perumahan, muncul rumah makan, bengkel, dan dua daerah tersebut yang dulunya hutan sekarang menjadi salah satu kota yang sangat diminati para perantau dari luar daerah untuk mendapatkan pekerjaan. Itu yang namanya multiplier ekonomi ya, membuka lapangan pekerjaan. Nah, kemudian ini juga berhubungan dengan peningkatan daya saing produk lokal. Nah, produk tersebut juga produk yang kemudian itu adalah produk ekspor. Maka semakin baik ya suatu produk, maka dia akan bisa bersaing dan secara otomatis akan meningkatkan ekspor. Dan kita akan secara otomatis akan mengurangi ketergantungan impor. Jadi sebenarnya bisnis yang baik adalah bisnis yang bisa mengekspor suatu produk ke negara lain begitu. Nah, itu berarti secara otomatis produk yang disiapkan adalah produk yang berkualitas begitu. Oke, kita coba contoh studi kasusnya. Pengaruh investasi tambang nikel terhadap PDB ya. Kita tahu bahwa Indonesia merupakan salah satu produsen nikel terbesar di dunia. Pemerintah dan swasta telah berinvestasi besar dalam industri ini, yang tentunya ini bisa berdampak terhadap ekonomi kita. Jadi investasi asing pun dalam negeri kemudian masuk ya di sektor pertambangan nikel ini mencapai miliaran dolar ya. Secara otomatis karena nikel ini kan tentu adalah satu produk yang dibutuhkan ya sebagai salah satu sumber energi. Kemudian peningkatan ekspor nikel ya berkontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan domestik bruto di Indonesia secara otomatis begitu, karena kita memiliki produk yang bisa diekspor. Maka devisa masuk dan ekonomi tumbuh karena menyerap lapangan pekerjaan ya. Dan ini juga berdampak terhadap yang tadi saya sampaikan adalah terciptanya lapangan pekerjaan bagi ribuan tenaga kerja di Sulawesi dan Maluku. Namun ada tantangan. Nah, tantangannya misalnya ya dampak lingkungan, kerusakan lingkungan dan ketimpangan ekonomi yang perlu diatasi melalui kebijakan yang berkelanjutan. Ya, tentu setiap kegiatan bisnis pasti ada dampak-dampak yang nanti kemudian ini bisa berhubungan dengan lingkungan begitu. Dan secara ekonomi juga kadang-kala juga terjadi ketimpangan ya antara masyarakat tempatan yang mungkin tidak mendapatkan kesempatan kerja karena memang kompetensinya tidak memenuhi, lebih banyak dari luar ya yang memang memiliki tenaga secara teknis, sehingga nanti ekonominya jadi timpang antara daerah, masyarakat daerah dengan orang yang datang bekerja di daerah tersebut. Kemudian berikutnya adalah dampak proyek terhadap perekonomian masyarakat ya. Jadi dampak positifnya tentu meningkatkan pendapatan dan konsumsi ya. Nah, jadi tadi kita ulang-ulang lagi ya bahwa proyek bisnis yang tumbuh dan berkembang tentu akan menciptakan lapangan pekerjaan dan ini akan meningkatkan daya beli masyarakat. Misal ada sebuah pembangunan pabrik semen di suatu daerah, tentu masyarakat lokal akan terdampak terhadap adanya pabrik yang dibangun di sana. Nah, kemudian yang kedua adalah perbaikan infrastruktur. Nah, secara otomatis ya ketika ada proyek-proyek besar, maka ini akan diikuti dengan pembangunan jalan, listrik, dan fasilitas umum. Ya, kita tahu ada contoh pembangunan jalan tol ya, Trans Jawa, yang nanti ini akan mempercepat distribusi barang dan meningkatkan konektivitas ekonomi ya. Jadi secara otomatis ketika ada suatu kegiatan bisnis besar, maka diikuti dengan berbagai macam sarana infrastruktur yang harus disiapkan. Dan ini akan berdampak positif terhadap akses serta kondisi jalan-jalan di suatu daerah.
Kemudian berikutnya adalah yang ketiga, peningkatan kesejahteraan sosial. Nah, proyek bisnis dapat memberikan manfaat sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan misalnya investasi di sektor swasta, investasi di sektor pariwisata yang meningkatkan pendapatan masyarakat melalui sektor perhotelan dan kuliner. Nah, ini secara otomatis semuanya masyarakat bisa terdampak ya secara positif. Tetapi juga ada dampak-dampak negatif ya, yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Nanti akan terjadi ketimpangan sosial dan ekonomi. Nah, jika proyek hanya menguntungkan kelompok tertentu, ketimpangan ekonomi bisa saja meningkat ya. Contoh, investasi properti besar yang menyebabkan harga tanah naik drastis dan masyarakat kecil tidak mampu membeli rumah. Ya, ini sering terjadi ya pada proyek-proyek bisnis besar. Yang kemarin juga heboh itu tentang pagar laut ya, ada PIK 1 dan PIK 2 di mana pembangunan properti di sana terkesan eksklusif ya, sehingga nampak ketimpangannya antara orang yang memiliki ekonomi yang baik dengan yang masyarakat tempatan yang ekonominya sulit begitu. Nah, secara otomatis juga ada eksploitasi sumber daya alam. Nah, ini tentu ya, misalnya membuka kebun kelapa sawit, maka seringkali terjadi dengan cara membuka di lahan-lahan hutan, sehingga berdampak terhadap misalnya banjir ya, karena memang dipaksakan wilayah yang harusnya hutan dijadikan kebun begitu. Nah, ini juga bisa penggusuran ya, hilangnya mata pencarian. Jadi masyarakat yang selama ini memang sudah terbiasa dengan kehidupan kearifan lokalnya, ketika ada proyek itu bisa saja misalnya menggusur lahan pertanian dan mengurangi produksi pangan lokal. Nah, ini menjadi hal-hal yang perlu dipahami ya. Nah, ini ada studi kasus ya yang teranyar terbaru, itu dampak proyek Ibu Kota Nusantara ya di Kalimantan Timur. Nah, jadi pemerintah beberapa waktu yang lalu di masa kepemimpinan Pak Jokowi itu membangun Ibu Kota Nusantara. Nah, ini bukan saja menyebabkan hal-hal yang bersifat positif, tetapi juga ada dampak negatif begitu. Misalnya ini ya, secara positif tentu akan meningkatkan investasi dalam kalangan pekerja. Jadi secara otomatis ribuan pekerja dibutuhkan untuk pembangunan konstruksi ya, pembangunan IKN tersebut. Kemudian nanti ada peningkatan harga tanah dan properti. Ini sisi positif bagi investor, tapi negatif bagi masyarakat kecil, karena biasanya pemilik tanah yang luas itu adalah para investor yang selama ini sudah memiliki tanah yang cukup luas di wilayah situ, di wilayah tempat dibangunnya IKN. Nah, kemudian adanya peningkatan UMKM ya. Nah, secara otomatis ya ada pertumbuhan sektor jasa, makanan, dan transportasi di sektor wilayah pembangunan. Namun ada risiko ya, secara otomatis juga ada penggusuran ya masyarakat lokal dan kerusakan lingkungan yang perlu diatasi. Nah, inilah materi kita terkait dengan analisis secara ekonomisnya ya. Jadi kesimpulan, aspek ekonomi dalam studi kelayakan bisnis bertujuan untuk memastikan bahwa proyek memberikan manfaat ekonomi yang nyata ya bagi masyarakat dan negara. Peningkatan pendapatan nasional, penciptaan lapangan kerja, serta dampak sosial ekonomi harus dipertimbangkan secara menyeluruh agar proyek dapat berjalan secara berkelanjutan dan inklusif. Demikian materi kita. Nanti apabila ada yang mau ditanyakan silakan disampaikan di linknya atau di grup WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.